Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehargaan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita pendalaman Dalailul Khairat. Kalau sekarang sudah berlalu daripada bulan Oktober dan kita sudah masuk pada bulan November, itu bermakna bahwa kita dalam pendalaman ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi awal pendalaman itu dimulai di bulan antara September Oktober. Nah, Oktober 2020. Nah, jadi malam ini sebenarnya sudah masuk pada tahun kedua. Alhamdulillah. Tidak terasa 2 tahun sudah kita insya Allah istiqomah di dalam kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambah-tambahkan lagi berkahnya. Nah, berkahnya sudah nampak kita tengok, sudah kita lihat, kita rasakan. Salah satunya adalah berdirinya Pondok Pesantren Dalailul Khairat dalam satu proses pembinaan, pembangunan, dan insya Allah malam Kamis ini, Rabu malam Kamis, insya Allah akan dimulakan kajian majelis Dalailul Khairat dengan warga orang kampung atau warga masyarakat secara offline, insya Allah. Nah, ini sedang lagi dibenahi pembuatan tenda macam kemah, macam taruk dari baja ringan. Sudah tadi ada pembinaannya, pondasinya. Hari ini insya Allah sehari 2 hari ini mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keberkahannya bertambah-tambahlah kawan-kawan kita dari angkatan 1 sampai 9. Insya Allah sudah banyak menunggu di angkatan 10. Malam ini kita akan sambungkan kajian kita pada khasa'is al-kubra fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'ruf fi khasa'is al-habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhrajal Hakim At-Tirmizi an Zakwan an Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun yara lahu zillun fi syamsin wala qamarin. Kelebihan daripada baginda Habibuna Muhammad itu, dia tiadalah ada bayang-bayang di bawah, sama ada di bawah matahari atau bulan. Jadi Nabi itu tak ada bayang-bayangnya. Kalau kita berdiri menghadap matahari, maka di belakang kita akan ada bayang-bayang. Sama ada kalau bulan purnama, lebih banyak lagi bayang-bayang ketika malam, ketika ada cahaya. Kenapa mesti ada bayang-bayang? Kalau sehari malam ini saya menghadap lampu sangat terang, tapi begitu kurang penerangan di bagian belakang, maka akan nampak bayang-bayang. Maknanya bahwa cahaya di hadapan saya, di depan saya ini terang. Lalu kenapa muncul bayang-bayang? Sebab ada cahaya atau kurangnya cahaya, tidak ada cahaya di bagian belakang, maka dia menyebabkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu disebabkan karena kurangnya cahaya atau tidak ada cahaya. Maka muncullah
bayang-bayang. Kalau sekeliling kita, di dalam bilik, di dalam kamar, di mana kita berada, cahaya itu penuh, maka bayang-bayang itu hilang. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbayang-bayang? Jawabnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruh tubuhnya terbuat daripada cahaya dan memancarkan cahaya. Bagaimana mungkin tubuh yang bercahaya akan ada bayang-bayang? Sama ada dia di bawah matahari atau di bawah bulan, tak akan ada bayang-bayang, sebab dialah wujud daripada cahaya itu. Kita ini tidak ada cahaya. Oleh karena itu, bilalah datang cahaya di hadapan kita, maka di belakang kita tak ada cahaya, maka dia akan menimbulkan bayang-bayang. Sama ada di belakang kita ada cahaya, di hadapan kita tak ada cahaya, maka dia akan menimbulkan, menghasilkan bayang-bayang. Sama ada di kanan, sama ada di kiri. Maka bayang-bayang ini muncul sebab tak ada cahaya. Kenapa Rasulullah tak ada bayang-bayang? Karena Rasulullah itulah wujud nur yang hakiki. Qala Ibnu Sabi' min khasaisihi anna zillahu kana la yaqa' 'ala al-ardi wa annahu kana nuran fakana idza masya fi syamsi aw al-qamari la yanzur lahu zillun qala ba'dhum yashhadu lahu hadis qul sallallahu alaihi wasallam min du'ai wa ja'alni nura. Kenapa Nabi itu tak ada bayang-bayang? Karena apabila dia berjalan, maka yang berjalan itu adalah wujud nur hakiki. Jadi tidak ada pengaruh sedikit pun daripada cahaya matahari atau cahaya bulan terhadap tubuh baginda Nabi. Karena tubuh baginda Nabi adalah cahaya hakiki. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ja'alni nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi qalbi nura wa fi amami nura wa fi wara'i nura wa fi shimali nura wa yamini nura. Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku sebagai nur. Pendengaranku menjadi nur, penglihatanku menjadi nur, kanan kiri muka delapan belakang menjadi nur. Ini doa yang diajarkan Nabi. Lalu pertanyaannya, soalannya adalah bagaimana menghidupkan cahaya itu? Cara untuk menghidupkan cahaya adalah dengan menambah energi cahaya itu. Bagaimana cara menambah energi? Tentulah kita harus terhubung dengan sumber energi. Siapa itu? Nur, 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 nur. Siapa nur itu? Adalah nama daripada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidun Nur. Secara simpelnya, secara sederhananya adalah cara untuk menambah cahaya itu adalah dengan bikasratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca itu akan terhubung dengan nur baginda Habibuna Muhammad. Maka nur itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwa pikiran, maka dia menjadi cahaya. Apabila nur itu masuk pada wajah, nur itu masuk pada aura, maka menghasilkan pada cahaya. Cahaya di dalam wajahnya, cahaya di dalam hatinya, cahaya di seluruh tubuhnya. Maka tidak salah kalau orang pengamal salawat itu, maka semuanya itu adalah nur. Dia mengambil daripada nur yang hakiki daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang berkenaan dengan Rasulullah itu adalah nur. Sumbernya adalah daripada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salawat, termasuk dalailul khairat, itu nur. Abah kita Guru Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul,
Beliau pengamal Dalailul Khairat. Nah, beliau pernah bercerita pada masa mudanya, beliau pernah ditunjukkan hakikat daripada Dalailul Khairat. Hakikat Dalailul Khairat itu, kata beliau, saya nampak sebuah buku, sebuah kitab terbuat daripada cahaya. Semuanya cahaya. Lalu bertuliskan Dalailul Khairat. Nah, maka Dalailul Khairat ini adalah cahaya. Orang yang mengamalkan tentulah orang yang akan mendapatkan cahaya itu. Babun fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yanzilu dzubab alaihi wala ala thiyabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam min khasaisihi, daripada khasaisnya, kelebihannya adalah zakaral qadhi iyad fi syifa wal azza fi maulidihi anna min khasaisi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yanzilu alaihi dzubab. Kelebihan baginda Nabi Muhammad ini tiadalah ada di hurung atau tiadalah dikerumuni oleh zubab. Zubab itu lalar atau apa, binatang-binatang kecil yang terbang itu. Kalau ada daging busuk, kalau ada makanan busuk, lalat-lalat itu pun datang. Apa tuh? Kalau Malaysia apa Kak Salina? Sama, lalat juga. Langau, Tuan Guru. Lanau. Langau. Langau, oh langau. Jadi Nabi Muhammad itu tak didekati oleh langau. Wa dzakara Ibnu Saba' fi khasa'is annahu lam yaf'ala siyabihi dzat dzubab qat wa zada min khasaihi anna al-qumal lam yakun yu'zi. Nabi Muhammad itu tidak pernah didekati tubuhnya, bahkan pakaiannya, dengan langau tadi atau lalat. Dan juga tidak pernah didekati daripada kumal. Kumal itu kutu. Tidak pernah berkutu. Coba bayangkan kalau orang dulu rambutnya panjang-panjang, belum ada sampo, belum lagi ada pembersih rambut. Dulu orang rambut panjang. Kalau panjang rambut tuh kutunya pun banyak. Kalau tak mandi, jarang mandi, kutunya banyak. Nah, Rasulullah itu bersih. Walaupun Rasulullah itu jarang mandi, tapi Rasulullah itu sering mandi. Orang zaman Arab itu jarang mandi karena memanglah air sedikit, air tidak banyak. Tapi Rasulullah itu meskipun ya mandi beliau 2 kali 3 kali dalam sehari, beliau tuh nampak seperti setiap kali orang jumpa dengan Nabi macam Nabi itu baru mandi. Setiap orang jumpa dengan Nabi itu macam Nabi itu baru mandi. Rambutnya selalu berminyak basah. Masya Allah. Inilah Rasulullah. Rasulullah itu kalaupun bangun tidur, daripada tidur macam orang sudah bangun daripada mandi. Ya, memang Rasulullah itu ajib daripada makhluk terbaik. Dia bersih, suci. Itu kelebihan baginda Habibuna Muhammad. Babul ayat fi sya'rihi syarif sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi. Akhraj Sa'id bin Mansur Ibn Sa'id wa Abu Ya'la wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Na'im anil Humaydi bin Ja'far an Abi Khalid ibn Walid faqad faqad qulan sahlahu yawma yarmuk fatalau hatta wajadaha qala i'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu fatadabara an-nas jawani bi sya'rihi fasabaqathum ila nasiyatihi faja'alatha fi hadzal qulun suah falam ashad qitalan wa hiya ma'i illa ruzaqati nasar. Ini adalah kelebihan daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Khalid bin Walid. Walid bin Walid itu pernah kehilangan daripada topi perang dia. Jadi topi perang Khalid bin Walid pernah hilang pada perang Yarmuk. Maka Khalid bin Walid mencari topi itu
Maka dia pun mendapatkannya. Orang bertanya, wahai Khalid bin Walid, apa yang kau cari dengan topimu itu? Kata Khalid bin Walid, di dalamnya ada helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ketika Rasulullah berumrah, Rasulullah bertahallul, memotong rambut. Maka orang-orang pun memperebutkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku pun mendapatkan bahagian itu, kata Khalid bin Walid, maka rambut itu aku simpan dan aku masukkan di dalam topi perangku. Maka semenjak itulah aku tidak pernah mendapatkan kekalahan dalam perang dengan berkat rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun kita tengok rambut Rasulullah yang ada di Topkapı Museum Turki ataupun di tempat mana-mana ada asar nabawiyah, memang rambut Rasulullah itu panjang. Saya dulu kira memang Rasulullah itu rambutnya panjang. Padahal tidak. Rasulullah itu rambut beliau tuh macam tertata rapi dan tidak selalu bercukur macam kita. Jadi rambut Rasulullah itu tetap rapi saja, tidak memanjang seperti itu saja. Rasulullah bercukur ketika tahallul, ketika berumrah, dan rambut itu diperebutkan dan disimpan oleh sahabat. Dan hadisnya, riwayatnya sahih. Khalid bin Walid menyimpan rambut itu dan menjadikannya sebagai simpanan di dalam topi dia. Kalau ada orang yang memperkarakan atau mempermasalahkan daripada kesahihan rambut Rasulullah, jelaslah dia tidak membaca pada hadis ini. Jelaslah tidak membaca pada cerita ini. Jadi menyimpan rambut Rasulullah sebagai tanda cinta, itu tidak ada masalah. Karena daripada Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah. Andaikan Rasulullah atau menyatakan itu keliru, salah, atau sahabat semasa dia mengatakan salah, keliru, maka tentulah Khalid bin Walid tidak akan memperbuat itu. Jadi rambut Rasulullah hari ini yang kita lihat itu panjang itu karena memanjang, dan itulah yang dibagi-bagi kepada seluruh tempat. Jadi memang rambut Rasulullah itu memanjang sebagai dalil, sebagai bukti bahwa sampai pun kiamat rambut Rasulullah itu akan tetap terjaga. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu memanglah ada. Kalau tidak ada bukti macam itu, orang boleh katakan nanti 3.000, 5.000 tahun lepas wafatnya Rasulullah, katakan Rasulullah itu tak ada. Sebab tak ada bukti bahwa beliau masih hidup. Tapi kan hari ini memanglah terjaga. Daripada asarnya, daripada riwayat sejarahnya, bahkan benda-bendanya pun masih ada, menunjukkan bahwa sosok Rasulullah SAW itu masih ada dan pernah ada. Babul ayat fi damihi. Ini tentang darahnya. Akhrajal Barras wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim wal Bahaqi an Abdullah bin Zubair annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajib. Abdullah bin Zubair pernah mendatangi Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbekam. Falamma faragha, setelah lepas berbekam, kata Nabi apa? Ya Abdullah, idhhab bi hadzal dam fa ahriqhu haitsu la yaraka ahadun fasyarabahu. Nabi kata, wahai Abdullah, buang ini darah sampai tiada ada seorang pun yang melihatnya. Begitu Abdullah bin Zubair nak membuang, dia pun teringat ini darah orang mulia, fasyarabahu, maka dia pun minum. Falamma raja'a qala ya Abdullah ma sanata. Ketika Abdullah kembali, Nabi tanya, apa yang kau perbuat wahai Abdullah? Qala ja'altuhu fi akhfa makanun alimtu annahu mukhfiyun 'anin nas.
Apa yang kau lakukan, kata Rasulullah, apa yang kau buat? Kata Abdullah, wahai Rasulullah, aku sudah sembunyikan, aku sudah simpan darahmu di tempat yang tiada seorang pun yang mengetahuinya. Tiada ada orang tahu. Apakah dia berdusta, berbohong? Tidak. Memanglah darah itu diminum oleh Abdullah bin Zubair. Kalau sudah di dalam perut, memang tak ada orang lihat. Memang tiada ada orang yang mengetahui. Qala la'allaka syaribtahu. Nabi tahu. Pastilah kau minum ini. Pastilah kau minum. Qultu na'am, benar ya Rasulullah. Dia minum. Adakah orang meminum darah? Adakah orang meminum darah? Hanya pada Rasulullah darah itu boleh diminum. Karena apa? Satu, menunjukkan khususiyat Nabi. Dua, darah Nabi itu berbeza dengan darah kita. Kalau darah kita nampak macam darah yang kotor. Tapi darah Nabi adalah seperti parfum minyak wangi. Jadi macam minyak wangi, tak ada yang salah dengan minyak wangi. Memanglah darah Nabi itu adalah misik. Darah Nabi itu adalah ambar. Beda dengan kita. Jadi jangan disamakan persepsi Nabi dengan persepsi manusia lainnya. Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tak sama dengan manusia. Macam batu saja. Batu, kita ini macam batu, tapi batu-batu kerikil, batu-batu jalanan. Rasulullah itu batu, tapi dia batu zamrud. Beda. Jenisnya sama, dia batu, tapi nilainya beda. Rasulullah manusia, kita manusia, tapi manusianya Rasulullah tidak sama dengan manusianya kita. Kita ini darahnya darah kotor, darahnya memang darah bernajis, darah yang dari sesuatu benda yang nampak kotor menjijikkan. Tapi darahnya Rasulullah itu adalah parfum, ambar. Maka itulah yang diminum oleh Abdullah bin Zubair. Tapi kembali lagi bahwa itu khususiat bagi Rasulullah, tidak lagi bagi selain Rasulullah. Apa kata Nabi? Wailul linnasi minka wa wailul laka minanas. Akan celaka manusia yang memusuhimu. Wailul linnas minka wa wailul laka minanas. Artinya kamu tuh boleh mencelakai manusia dan orang pun boleh celaka karena kamu. Maksud dia bahwa siapa yang mengganggu, memusuhi kepada Abdullah bin Zubair, dia boleh celaka karena dalam dirinya, dalam darahnya sudah bersatu dengan darahnya Rasulullah. Dan engkau pun boleh, kalau engkau sumpah serapah, boleh mencelakai orang. Karena apa? Karena semua yang kau katakan itu mustajab. Makna Nabi berhati-hati, waspada. Abdullah Zubair, kau telah meminum darahku, bercampur darahku dengan darah. Tapi darah ulama boleh tak diminum? Tak boleh. Darah binatang hewan boleh tak diminum? Tak boleh. Darah boleh tak dimakan? Boleh. Ada darah yang boleh dimakan. Apa itu? Hati. Hati itu kan dari darah. Darah yang membeku, kemudian jadilah hati. Saya suka hati sapi, lembu. Saya suka hati ayam. Hati itu asalnya daripada darah yang sudah membeku, yang kemudian menjadi hati. Tapi kalau darahnya dikumpulkan, kemudian membeku, macam dimasukkan ke freezer, kemudian darah mengental dan dimakan, itu para ulama pun ikhtilaf. Tapi kebanyakan mengatakan tetaplah haram karena zatnya daripada darah. Beda kalau dia memang membentuk darah itu di dalam diri hewan itu. Kalau dia dalam diri binatang itu membentuk menjadi hati, asal muasal hati itu daripada gumpalan darah, itu tak ada masalah. Namanya saja bukan darah lagi, namanya memang hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Itulah daripada khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajul Baihaqi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wata'a bil qadami ala watihi bi qillih laisa lahu akhmas. Nabi itu
Nabi itu apabila dia berpijak pada satu batu, maka batu itu menjadi lemah, batu itu menjadi lembut. Nah, makanya itu kita jumpakan ada bekas telapak Nabi. Itulah hebatnya para Nabi. Bila mana mereka berpijak pada batu, batu pun macam lembut, macam tepung, macam adonan tepung. Dia berbekas. Nah, itu Nabi. Macam Nabi Ibrahim. Nah, telapak Nabi Ibrahim itu memang Nabi Ibrahim berpijak pada batu dan batu pun menjadi lembut. Nah, maka ada telapak Nabi. Nah, itu. Jadi kalau kita tengok Nabi itu semacam itu ciri-ciri Nabi. Nah, jadi kalau ada orang mengaku mendakwa sebagai Nabi, ambilkan batu, suruh dia berpijak. Kalau tak ada berbekas bukan Nabi. Malah kakinya pun yang luka. Itu bukan Nabi. Tapi kalau ada orang berpijak di atas beling, di atas pecahan kaca, atau di atas bara, itu bukan Nabi, itu dukun, bomoh. Itu pun pesulap. Itu beza lagi. Jadi nabi-nabi itu pun ada asar dia. Setiap batu pun yang dipijak termasuk Rasulullah ada bekas daripada pijakannya. La akhwas lahu yatta'a ala qadamihi kulliha. Akhrajahu Ibnu Sa'ad bin Abi Hurairah, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fa kuntu idza masyaitu sabaqani fa attafati rajul fi jambi fa qultu tatwilahu al-ardu wa khalilu Ibrahim. Idza masa asra hatta yahrul rajul urahu fala yudriku. Nabi itu kalau berjalan tuh pelan sekali. Nabi itu kalau berjalan. Tapi pelannya Nabi ini orang tak dapat mengiringi di belakang Nabi. Macam kata sahabat, Nabi itu bumi itu dilipat untuknya. Nabi nampak berjalan. Tapi kalau ada orang mau mendekati Nabi itu, berlari pun tak dapat. Macam ada eskalator. Dia berjalan di eskalator itu berjalan, bumi pun berjalan. Ini kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun kelebihannya apabila dia tidur, Rasulullah itu sebetulnya tidak tidur. Jasadnya tidur, tapi rohaninya tidak tidur. Kata Nabi, inna aini tanaman wala yanam qalbi. Mataku terpejam, hatiku tidak. Itu Nabi. Kalau kita nampaknya tak tidur, tapi sebetulnya tidur. Apalagi zom ini kan nampak, dia nampak khusuk. Padahal rohnya entah kemana sudah pergi, sudah ke alam antariksa sana. Itu Nabi. Kalau kita tuh tidak macam seperti itu. Matanya tak tidur, hatinya yang tidur. Kalau Nabi matanya tidur, hatinya tidak tidur. Itulah daripada khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita mempelajari, mengetahui tentang khususiat keutamaan Nabi ini, semakin yakinlah kita bahwa Rasulullah itulah adalah makhluk teristimewa yang memang Allah ciptakan. Makhluk yang tak pernah dilihat dengan mata. Jadi hakikat Rasulullah sesungguhnya itu tak ada yang tahu kecuali Allah. Pandangan wajah orang terhadap Rasulullah di dunia tak sama dengan hakikat Rasulullah nanti di alam baqal sana. Orang akan senang, bahagia. Orang akan merasakan kelezatan luar biasa. Segala nikmat itu ada pada wajah Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang selalu kita baca di dalam doa Darul Khairat. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu wa mata'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi wa tsabbit qulubana ala mahabbatihi wasta'malna ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi. Ya Allah,
sesungguhnya kami beriman kepada Nabi Muhammad meskipun mata kami belum lagi pernah menatap kepada wajah mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun janganlah engkau haramkan mata kami ini nanti kelak untuk melihat menatap keindahan kemuliaan baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini setakat ini bermanfaat, menambah kecintaan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wahdina wafi'na li amal salih. Allahumma jam'ana hadzal jam'an mawqura wa tafarraqan tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, kita ada masa waktu 5 menit. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, Tuan dan Puan, tadi kita banyak mendengar tentang keutamaan khusus Rasulullah SAW dan kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang akan bertanya atau persoalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru, maaf kamera saya rada error tadi, jadi nggak bisa ngeliat ininya. Tadi cerita mengenai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan hari ini saya tadi maulidan di Tarekat Naksabandi Indonesia. Ada ziarah cium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah saya tadi bagian mengelap-ngelap tabung rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanitanya. Ini diijazahkan dari Aulia Allah dari Turki. Saya Muhammad Nasim Adil Al-Hagani, mungkin saya tahu, dan saya Hisham. Ya, alhamdulillah banget sih. Saya bersyukur sama Allah sudah berapa kali mencium rambut Rasulullah secara langsung. Mudah-mudahan saya berkumpul dengan Rasulullah di padang mahsyar. Itu saja sih, cuma cita-cita saya juga nggak jauh. Saya pengen wafat di Baki dengan Rasulullah. Nggak tahu, itu cita-cita saya dengan membawa ibu bapak saya wafat di sana. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Itu saja, saya mohon doanya. Mungkin bila ini supaya tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Ibu Solihah di Tangerang Selatan ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Tuan Guru, saya minta maaf Tuan Guru, nak bertanya mengenai satu situasi yang mana di saat yang tiba-tiba tidak terduga, kita tiba-tiba merasa teringat pada Rasulullah, dan tiba-tiba ingatan itu semakin dekat, semakin rindu, dan kita terasa seperti Rasulullah berada di dekat kita sehingga kita menangis, Tuan Guru. Dan pada ketika itu saya merasakan seolah-olah macam tidak langsung mengingat yang lain, hanya ingatan hanya kepada Rasulullah, dan saya merasa satu perasaan yang begitu dekat sekali. Dan itu satu situasi, Tuan Guru. Ada situasi yang hampir sama juga apabila saya dapat merasakan ingatan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Tuan Guru, datangnya tanpa diduga, kadang-kadang
dalam solat, kadang-kadang suatu kita dalam berdoa, Tuan Guru. Begitu juga keadaan yang sama bila rasa semakin dekat sampai ke satu titik tu sudah tidak ingat apa-apa, hanya Allah, 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 dan saya tak tahu Tuan Guru, saya menangis setiap kali apabila berlaku begitu. Saya menangis. Jadi pertanyaan saya Tuan Guru, situasi begitu, apakah yang kita panggil sebagai syuhud ataupun syuhud ataupun syahadah ke apa yang Tuan Guru bagi tahu dulu? Itu pertanyaan saya Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Ya. Ada syuhud, ada syuhud syahadah, ada muraqabah. Itu dua hal yang berbeza dalam ahwal yang berbeza. Syuhud itu penyaksian. Jadi dia memang syuhud bi'ain. Syuhud bi'ain. Bi'aini qalbihi. Syuhud itu adalah menyaksikan dengan matanya, dengan mata kedua matanya, atau dengan mata hatinya. Itu syuhud. Nah, nampak bagi dia, nampak ada, benda itu ada. Nah, tapi bila perasaan dekat, itu namanya muraqabah, rasa kedekatan. Nah, jadi ada syuhudah, syahadah, ada muraqabah. Nah, dua hal itu nampak dekat sekali. Nampak sekali. Dan nampak tapi berbeza. Syuhud, syahadah, menyaksikan. Ya. Ada orang nampak Rasulullah itu dalam mimpi. Ada nampak juga dalam yaqazah. Nah, itu nampak. Nah, tapi merasa dekat itu taqarrub, qarabah. Makam juga ahwal namanya muraqabah, kedekatan. Nah itu. Nah, jadi dua yang berbeza tapi berdekatan maknanya. Syahadah, muraqabah. Nah, jadi mudah-mudahanlah apa yang rasakan itu sama rasanya muraqabah dan musyahadah dan dapatkan keduanya. Terima kasih Tuan Guru. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, waalaikumsalam. Saya alhamdulillah kebetulan waktu bulan Agustus ikut ijazah dari Khairat dari Syekh Profesor Dr. Idris Al-Fasih Al-Fikri, Tuan Guru. Nah, jadi tadi kan kebetulan Tuan Guru kan baca hizib akhir yang Senin ya Tuan Guru. Di kitab Syumusul Anwar wa Ma'dinul Asror karya Al-Alif Billah Sayyidi Muhammad Almarhum menyebutkan, jadi di ruhnya Dalil Khairat itu di hizib akhir Senin Guru katanya. Bisa diterangkan Guru? Tuan Guru. Dan kebetulan Tuan Guru baca hizib akhir Senin akhir maksudnya. Disebutkan di kitab itu ruhnya Dalil di situ Guru, Tuan Guru. Di semenjak di bacaan Allahumma ya zalmanna sampai terakhir Tuan Guru gitu. Minta penjelasannya Tuan Guru. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memanglah macam-macam daripada pendapat ulama berdasarkan pengalaman spiritual mereka. Ada yang memang mengatakan bahwa rohnya itu di hizib Senin akhir, berdasarkan pengalaman daripada ulama itu merasakan. Tapi ada juga yang merasakan bahwa rohiyahnya itu pada hizib-hizib yang lain. Jadi dimanapun hizib itu berada, itulah yang namanya sir daripada salawat itu. Kan salawat daripada Dalil Khairat itu asal mulanya tidak ada hizib. Ingat ya, asal muasal daripada salawat itu tidak ada hizib. Hizib Senin awal, Senin akhir, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah pembahagian yang dibagi oleh ulama. Dibagi oleh ulama.
saya ada dapat baru saya dapat dan saya miliki dalailul khairat yang boleh diyakini apakah ini adalah nuskhah ya daripada Imam Jazuli ataukah yang sudah disalin daripada manuskripnya. Di situ tidak ada hizib. Jadi satu kitab begini, saya tidak ada bawa, insya Allah minggu depan saya tunjukkan. Itu satu kitab tidak ada Seninnya, tidak ada Senin sampai Senin itu tidak ada. Semua satu, jadi satu. Nah itu yang aslinya tuh macam itu. Nah, kalaupun ada pembagian itu adalah hizbul awal, sani, rabi'. Maka ada ulama yang membagi dalail khairat itu pada rubu' namanya. Rubu' itu dibaca dalam 4 hari khatam atau dibaca dalil khairat dibagi 4. Itu namanya rubu'. Jadi pembaca dalil khairat itu ada dengan perhizib harian, ada dengan hizib arba' rubu', dan ada juga tanpa ada jeda, langsung baca langsung selesai. Nah, adapun ijtihad atau fatwa berdasarkan pengalaman orang, ada yang mendapatkan di akhir. Ada juga yang mendapatkan di tengah, ada yang mendapatkan di awal. Awal hasil bahwa dalailul khairat itu adalah rahasia Allah, rahasia Rasulullah, asrarnya Rasulullah, itu macam kita terjun ke dalam samudra. Ada yang mendapatkan di dalam samudra itu ada intan, permata, ada berlian, ada mutiara. Tergantung seberapa dalamnya dia menyelam, seberapa istiqomahnya dia mengamalkan, masing-masing ada mendapatkan. Ada yang begitu menyelam, dia sudah dapatkan. Dia katakan, oh ternyata di sini tempatnya. Dia ada lagi yang lebih dalam lagi menyelam. Oh, ternyata tempatnya di sini. Lebih dalam lagi, ternyata dia dapatkan di sini. Dia adalah samudra yang tak terbatas. Dia adalah samudra yang tak terbatas. Memang di semua dalailul khairat itu, setiap hizibnya itu ada mustajab doa, ada juga ismul a'zam. Termasuk Ismul A'zam yang dibaca oleh Asif bin Barqiyah, yang dia dengan doa itu dapat memindahkan istana Ratu Balqis, ada di hizib Senin akhir. Di salah satu potongannya ada di hizib Senin akhir. Yang apabila dibaca ini dan mustajab doa, apapun yang dia minta pun terkabul. Nah, di mana itu? Nah, baca saja di hizib Senin adalah. Nah, baca saja di sana. Nah, kalau saya katakan ini, nanti yang dibaca itu terus. Bagaimana, di mana? Baca saja dari awal, pastilah terbaca. Nah, jadi masing-masing ulama itu punya pandangan, punya pendapat, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya, pada pengikutnya, dan ditulis dalam satu kitab. Bagi kita yang ingin memperoleh itu, boleh amalkan saja. Nah, tapi yakinlah bahwa tidak setakat itu, tidak hanya di hizib Senin, di semua hizib ada. Mungkin bagi ulama itu dapatkan di sana, tapi bagi kita mungkin kita dapatkan yang lain. Jadi tiada terhad, tiada terbatas. Wallahu a'lam. Ada lagi, satu lagi? Ya, ada lagi? Bis. Nanti boleh, nanti lepas ini kita ada waktu untuk bincang-bincang. Kalau ada yang ingin bertahan boleh silakan. Kalau ada yang mengantuk, sudah frekuensinya sudah terbang ke alam dimensi tanpa batas. Ini sudah banyak ininya, sudah banyak yang rohnya sudah kembali ke dimensi lain. Maka kita tutup. Mohon doanya, insya Allah besok itu sudah menjadi awal peletakan batu bata di pondok pesantren kita. Artinya pembangunannya
sudah insya Allah mulai besok sudah mulai nampak terlihat. Mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Allah mudahkan segala urusan. Kita sudah belikan 12.000 bata, mungkin kebutuhannya 35.000 sampai 50.000 biji bata, dan itu dimulai besok. Nah, mohon doanya insya Allah besok Senin sudah naik. Dan kembali lagi kami memohon juga sokongan, dukungan, mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, syiar Dalail Khairat ini terwujud.